Juga kepada semua yang hadir malam hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, ikhwani yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita sih semangat kabeh boten nih. Bahasa Jawi nopo Indonesia nasional mawon. Campur aduk, wis campur mawon nggih. Alhamdulillah. Pun ngantuk, Bu? Ngantuk jenengan. Kalau ngantuk kopinya dikeluarkan. Bukan diminum siram no. Alhamdulillah wis. Mugi-mugi berkah majelis malam hari ini semua hajat kita kabul. Berkah pembacaan burdah, semua yang sakit diberikan sehat, diangkat semua penyakit yang ada dan diberikan kekuatan zahiran wa batinah. Alhamdulillah. Ini sowan silaturahmi dan perjumpaan pertama saya di daerah Bali. Alhamdulillah, kalau Lombok saya sudah pernah beberapa kali. Kalau Bali ini baru perdana Ji. Tapi insya Allah perdana ini sangat membekas di hati saya. Dan insya Allah akan terus bersambung hubungan silaturahim kita. Bukan hanya sekali dan di tempat ini, tapi terus berlanjut insya Allah sampai nanti di surga bersama-sama. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Di sini juga saya merasakan bangga dan saya merasa kagum dan hormat kepada jenengan semua. Wilayah Bali yang tidak asing di telinga kita dengan cerita keadaan yang begitu dahsyat. Saya sinang Solo ini gumun tekonan ini, masya Allah. Alhamdulillah 90 bahkan lebih berderajat-derajat beda kali Pulau Solo. Keadaan wilayah atau daerah yang mungkin tidak begitu mendukung untuk kita berbuat taat, atau lebih condong, lebih mudah untuk berbuat maaf. Saya mau tanya, yang datang duduk di tempat ini sama yang di bar sekarang banyak mana? Bar. Yang datang di tempat ini sama yang karaoke nang kono banyak mana? Karaoke. Oh, sebagian nanti dia sok-sokan karaoke. Iya dong, oke. Oke teko. Kublok apa? Putih biasanya. Putih agak irang-irang. Putih aku putih bisa nih. Alhamdulillah di daerah wilayah yang mungkin tidak begitu mudah untuk mengajak kita berbuat taat atau justru terbuka dan sangat mudah untuk berbuat maksiat, tetapi di tempat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, pertolongan, petunjuk, hidayah. Jadi saya mau tanya, jawab yang kompak. Bu, halo. Ngantuk kabeh. Enggak Ibu ya? Sing teko piro Ibu? 100 kan? Kira-kira yang membawa kita ke tempat ini siapa, Bu? Yang membawa kita ke tempat ini siapa, Pak? Yang memberi kekuatan kita siapa? Yang memberi kita hidayah siapa? Yang memberi kita petunjuk siapa? Yang memudahkan langkah kaki kita siapa? Yang menggerakkan hati kita siapa? Ini adalah keinginan Allah, pilihan Allah. Ini yang harus kita sadari di awal, bahwasanya jenengan ini kudu syukur, bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Alhamdulillah, Allah mudahkan, Allah gerakkan, Allah beri kekuatan kepada kita untuk duduk di tempat kebaikan. Salah satu tanda apabila Allah cinta kepada hambanya, Allah akan buat hamba tadi berbuat sesuatu yang baik untuknya. Dan termasuk tanda bahwasanya Allah murka kepada seorang hamba, Allah akan buat hamba tadi sibuk dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kalau jenengan semua malam hari ini, masya Allah, kumpul sarang-sarang sholawatan, maos burdah, masya Allah, ini merupakan tanda kalau Allah cinta kalian jenengan. Gak mungkin Allah benci kok Allah kumpulkan di tempat ini. Gak mungkin Allah murka kok kita dikumpulkan di tempat ini. Kita berkumpul di tempat ini ada tujuan. Kita dikumpulkan di tempat ini ada tujuan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekadar berkumpul saja, enggak, tapi Allah memilih kita. Allah menggerakkan hati kita. Ini gak mudah. Gak mudah ini, Bu.
Benar nggak mudah, apalagi di wilayah seperti ini. Yang dengan mudahnya mungkin kita mengikuti hawa nafsu, bisikan setan dan lain sebagainya. Kita memilih di luar sana lebih asyik mungkin, lebih keren mungkin, lebih style mungkin dan lain sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan kita, ayo hadir tempat haji dikit, baca burdah. Ini harus kita syukuri. Alhamdulillah. Ini taufik, ini sesuatu yang mahal. Kekuatan untuk berbuat taat ini sesuatu yang mahal. Dibeli pakai uang pun nggak bisa. Orang kaya pun belum tentu bisa. Mau punya hotel pun, mau punya rumah pun, mau punya segala kuasa daerah. Taufik dan hidayah ini mahal. Gak bisa dinilai dengan makanya ini yang harus kita syukuri. Dan kalau kita sudah mendapat taufik, kekuatan hidayah untuk datang di tempat-tempat seperti ini, pegang. Kalau nggak kita pegang, lepas. Kalau nggak kita perjuangkan, hilang. Karena kita ini sifatnya hati ini, ya Allah, berbolak-balik. Kadang semangat, kadang lemah. Kadang semangat, kadang malas. Ini hati manusia, dia terkalap. Dinamakan kalab karena berbolak-balik. Makanya kita minta sama Allah terus, ya mughalibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik. Tetapkan hati kami, ya Allah, dalam agamamu. Jangan sampai bergeser, jangan sampai berubah. Jangan sampai hati kami condong kepada perbuatan yang haram. Jangan sampai hati kami berbuat maksiat. Jangan sampai hati kami, ya Allah, berpaling darimu. Ini kita yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Jadi di awal ini kita harus bersyukur, karena ini adalah sesuatu pemberian yang tanpa kita minta, tetapi kita ditunjuk dan dipilih oleh Allah. Alhamdulillah. Ya, ini supaya kita nggak nyepelekan. Kadang kan ada orang nyepelekan, wah toko majelis, cuma majelis yang merugi nabur, malah ketemu ya ngomongin gua, sing diwaca ya ngomongin gua. Ada orang yang nyepelekan. Nah, iya, mungkin majelis seperti ini sepele di mata manusia, tetapi demi Allah, di mata Allah, di mata Rasul, di mata para aulia, di mata para kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, majelis seperti ini lebih berharga dari dunia dan seisinya. Majelis seperti ini lebih berharga dari dunia dan seisinya bagi mereka yang mengenal harga. Harga apa? Bukan harga dunia, tapi harga akhirat. Kita kalau mau tahu orang yang sudah meninggal, saat ini yang mereka minta apa? Mereka pengen duduk bersama seperti kita, memuji Sayyidina Muhammad, mengingat Sayyidina Muhammad, memuliakan Sayyidina Muhammad. Apalagi yang kita baca Qasidatul Burdah karya Al-Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Bujurah jenengan kenal? Sudah pernah kepanggih beliau? Pernah berjumpa beliau? Masya Allah, ini beliau sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Tapi gosidahnya sampai daerah Bali dibaca. Beliau pernah ke Bali? Nggak pernah. Ke Indonesia? Nggak pernah. Ada di Mesir sana. Orang tuanya dari Busir. Beliau pernah dari Dalos. Beliau nggak pernah datang ke wilayah kita, tapi bacaan karya beliau dibaca di semua daerah. Kalau perlu ke Eropa, Afrika, India, semuanya ada bacaan burdah. Ini yang namanya berkah, Pak. Ini yang namanya hidup. Hidup itu seperti itu. Orang yang tidak ada, karyanya masih ada. Orang yang tidak ada, nasihatnya masih ada. Orang yang tidak ada, kebaikannya masih ada. Ini yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Amal yang terus mengalir. Sedikit kita cerita-cerita. Ini santai mawon. Nanti setelah saya bahas mungkin mau tanya jawab los. Nanti subuh siap, Bu? Kemudian masih mau sponsor foto apa-apa. Tinggal di sini buahnya keluar semua insyaallah. Bagus ya. Ya yang ngantuk yang kopi insyaallah ini bisa nyampe kopi mana kopi. Dahwan. Terus ngantuk makan kopi. Boten capek. Bagus ya Muhammad. Alhamdulillah. Imam Muhammad bin Sa'id Al-Busiri luar biasa. Beliau ini sejak kecil memang dididik cinta sama ilmu sejak kecil. Kemudian beliau ini ahli bahasa, tata bahasa, syair-syair. Beliau itu sering muji-muji pemerintah, pejabat-pejabat, wah sering dipuji. Memang orang dulu seperti itu. Ya, sampai sekarang sebenarnya orang muji-muji pemerintah, pejabat supaya apa?
Apa? Al-flusur, wah, cipratan-cipratan, ya, dari pemerintah, ya seperti itu, puji-puji. Sampai suatu saat singkat ceritanya, Imam Al-Busiri ini beliau terkena suatu penyakit, lumpuh. Ceritanya ini versi banyak. Yang jelas beliau sakit, kakinya nggak bisa bergerak, nggak bisa berdiri, sudah di atas kasur aja beliau. Sampai pada suatu masa beliau sudah berada di titik putus asa sudah, mau putus asa beliau. Saat itu beliau mengungkapkan syair kerinduan kepada Rasulullah. Beliau ini syair yang ada di Quran ini luar biasa. Jangan kalau tahu artinya, balaghahnya, ilmu nahunya, ilmu i'rab, semuanya ilmu shorof yang ada di semua luar biasa. Dalam sekali mana. Beliau hadirkan Rasulullah. Beliau kopi dirinya dan beliau ajak bicara. Amin tadaqquri jirani bihi salami masastadam ajra min muqlatin bidami. Apakah karena engkau mengingat sang kekasih yang ada tinggal di bihi salam, maksudnya adalah Rasulullah, hingga kamu campur air matamu dengan darah? Apakah kamu mulai syair ini dengan ghazal, namanya ghazal itu maksudnya dengan pujian-pujian cinta, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Merintih kerinduan, membayangkan, hingga beliau karya kepada Rasulullah SAW, memuji Nabi ini komplit. Isinya ada tentang mukjizat Rasul, ada tentang kelahiran Rasul, ada tentang gimana meminta syafaat, bertawasul melalui Rasul, kemudian nasihat juga tentang hawa nafsu dan lain sebagainya. Munajat-munajat yang luar biasa tadi kita baca. Sampai beliau dimimpiin oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat Nabi bermimpi berjumpa lagi. Saat itu sama Nabi diminta untuk membacakan syair tadi. Akhirnya sama Nabi diberi burdah, mantel atau selimut atau serban, diberi oleh Nabi SAW. Setelah bangun dari tidurnya, subhanallah, yang tadinya beliau sakit, lumpuh, putus asa sudah, seketika sembuh penyakitnya. Kan saya ini memuji Nabi Muhammad SAW, sembuh. Itu penyakit 50. Ini saya nggak ada yang tahu cuma beliau. Subhanallah, setelah beliau beberapa hari beliau keluar, tiba-tiba berjumpa dengan seorang pemuda. Ada anak muda datang kepada Imam Busiri, dia bisa, wahai Imam, saya minta kepada engkau syair yang mau karang. Imam Busiri bingung, syair yang mana? Syair yang mau karang yang telah kau baca di hadapan Rasulullah SAW. Kaget Imam Busiri, saya nggak pernah cerita. Ini syair belum ada yang tahu baru saya sama Rasulullah. Kok orang ini bisa tahu? Dari mana kamu tahu? Kata muda, iya. Tadi malam saya bermimpi melihat Rasulullah SAW. Di hadapan Rasul ada engkau sedang membacakan syair-syairmu di hadapan Rasul. Saya minta itu syair-syair, saya ingin keberkahan dari syair-syair itu. Dikasih hari sama Imam Busiri. Hingga syair ini menyebar di mana-mana, bahkan pemerintahan semua wazir di saat itu tahu tentang kemuliaan syair burdah ini. Bahkan dijadikan obat bagi orang-orang yang sakit. Subhanallah, yang sakit dengan baik-baik burdah ini diberi kesehatan oleh Allah. Bukan melalui lafaznya, tapi tawasul melalui Rasulullah SAW. Berkat syair-syair burdah yang digunakan untuk memuji Nabi Muhammad, itu menjadi perantara untuk mendapatkan kesehatan. Terbukti. Bahkan ada orang matanya sudah nggak bisa melihat, kena penyakit. Di mimpi beliau mendapatkan isyarah, khud minal burdah waj'alha ala ainaik. Dalam mimpi dapat isyarah, ambillah burdah dan jadikanlah burdah itu, letakkan ada di atas mata. Datang kepada pemerintah, kepada wazir, minta burdah. Di wazir bingung, kok kau datang minta selimut, minta burdah apa ini? Saya nggak punya burdah apa-apa, adanya serban ini, selimut ini. Apa yang kamu maksud dari burdah? Saya bermimpi katanya suruh meletakkan burdah ada di atas mata. Akhirnya wazir ini teringat, oh mungkin ini yang dimaksud adalah burdah karya dari Al-Imam Al-Busiri. Jadi berikan ini baik-baik sama, diletakkan itu kitab burdah di dua matanya. Subhanallah, berkat baik-baik burdah diletakkan di atas matanya, Allah berikan kesehatan. Silah burdah. Dan ini burdah ini dimana-mana dibaca oleh Hadramut. Itu mingguan dibaca terus burdah.
menjaga itu berkah dari segala macam penyakit dan segala macam wabah. Pernah di zaman Mufti Biyar Al-Hadramut Al-Habib Abdurrahman Al-Mashhur, pernah di zaman beliau ketika itu terjadi ada binatang-binatang buas turun ke daerah, kera-kera semua turun. Jadi anjing tak jelas tadi, anjing ini kata ini. Kera-kera buas turun semuanya, ganggu masyarakat, merusak, mencuri ini semua. Akhirnya beliau memerintahkan untuk membaca burdah. Subhanallah, berkat baca burdah itu binatang-binatang buas kembali nyingkir. Bahkan ayah dari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Hashimi, beliau Habib Muhammad Mufti Mekah, pernah suatu saat beliau itu memberi nasihat, memberi pujian kepada syair burdah. Beliau mengatakan, qiraatul burdah, membaca burdah ini asraq lil qalb, lebih cepat manfaatnya untuk hati min maulidin nabawi, dari pembacaan maulid. Manfaatnya untuk hati itu, bacaan burdah itu lebih menembus hati, lebih di hati, lebih bermanfaat di hati dari pembacaan maulid. Bukan pembacaan maulid jelek, enggak. Maksudnya ini derajatnya burdah. Bahkan anak beliau Habib Husain, saudara Habib Ali, beliau itu memiliki kebiasaan setiap malam Jumat membaca dalail sama santri-santri. Pernah suatu malam beliau dimimpi oleh Rasulullah SAW untuk menambah pembacaan tadi, bukan hanya dalail, tetapi ditambah dengan pembacaan burdah. Dalail khairat kita tahu, sholawat panjang itu setiap hari ada rutin. Ini sama Rasulullah SAW diberi isyarat untuk membaca burdah. Kenapa? Kata pembacaan burdah ini 70 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat lebih afdal dari pembacaan dalailul khairat. Makanya kita yang nggak bisa istiqomah baca dalail, apalagi nggak bisa baca sama sekali, baca burdah ini 70 kali lipat dari baca dalail. Makanya jadikan jenengan hadir di tempat ini bukan sekadar hadir begitu saja, enggak. Kalau bisa kitab ini semuanya pegang, dibaca bareng-bareng, dinikmati bareng-bareng. Nikmatnya baca burdah itu kalau kompak. Saya itu paling senang baca burdah itu kalau sudah di Al-Hawi, ada 1 tahun sekali itu yang besar di Al-Hawi di Jakarta sana. Itu ribuan yang datang bersama para habaib semua. Satu masjid semuanya bawa buku, satu masjid semuanya teriak. Oh nikmat. Maulana sholli wa sallim daiman. Semuanya baca, bukan cuma vokalis toh. Vokalis toh ada orang antum. Semuanya ikut baca. Gak bisa baca deh, lihat aja di bukunya. Nanti lama-lama bisa. Mau kita orang bisa baca, tidak pernah belajar. Apa pernah panggil guru ini amin, ada, nggak pernah. Bisa baca dari mana anak-anak kita? Karena dari dulu ketika kecil diajak sama orang tuanya duduk di majelis burdah. Lama-lama dengerin nanti hafal sendiri. Lama-lama hafal sendiri. Jangankan baca, orang baca kita bisa nirukan. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah, makanya itu rutinan ini penting. Jangan kita cuma datang pas acara yang gede-gede dong. Rutinan itu penting, dan rutinan itu akan ada manfaat bagi kita kalau kita benar-benar rutin. Kalau jangan cuma sesekali waktu datang, wah bombongan notif kotir atau besok gak ada habibnya hilang mah, sangat ya. Mau kita kok saat teknis, pokoknya ready laporan bib ini kemarin datang burdah, sekarang gak datang lapor. Sunat mana? Istiqomah manfaatnya itu ada dalam kalau istiqomah kurang, dia berkah, cuma kurang. Dan begitu kita diajarkan oleh guru-guru kita. Kita lihat guru-guru kita kalau ada suatu hal yang mendesak tuh, mereka berangkat keluar kota, keluar daerah, waktunya mereka misalnya Jumat sore maulid, di pesawat pun mereka baca maulid, di kereta pun mereka baca maulid, di kendaraan pun baca maulid. Sekalipun mereka sakit mereka kodok, kalaupun nggak bisa di waktu itu mereka kodok. Kenapa? Karena manfaatnya wirid, manfaatnya kegiatan pembacaan burdah dan sebagainya akan kembali kepada kita di mudah kalau terus. Kalau sedikit nggak apa-apa, yang penting mudah daripada banyak. Sehari akan Quran mani orang tahu nggak mau coba Quran. Lebih baik setiap hari baca Quran walaupun 10 ayat. Begitu pula orang-orang wirid. Wah, wirid pakai sehari kumpul ke kafe. Besok seminggu orang tahu macam sampai jam orang tuh ke
Ya, baca ini. Ini penting kalau mana sampean ini. Jangan di daerah-daerah yang Masya Allah ciri kata, ya ciri Muslim, ya ciri komplit ya ciri. Pembacaan ini baru kenapa? Ini untuk menjaga, bukan saya maksudnya penjagaan nanti kesurupan ini ya, canono ini pikirannya film tok. Oh, film viral itu film horor-horor kan? Bina. Butuh bina tonggomu. Bukan film-film, maksud saya penjagaan buat diri kita supaya tidak kena setan. Setan lebih ngedeni timbang jijinan itu maksudnya. Di mana setan bi? Moro-moro diajak, ayo nge-sholat. Gak bahaya tak? Loh ini, setan-setan, setan yang ora ketok sih. Gampang, setan sing ketok-ketok iki lho. Bola-bolamu. Teman-temanmu, ayo depo. Info, bolone Zeus. Oh kita tahu. Satu lagi bisik-bisik sholat itu sholat tobat. Orang tobat yo tek kabeh omahmu. Terus wae kenceng ngono sholat mutek kabeh. Ya ini yang kita perlukan, jangan sampai hati kita ini terpengaruh dengan bisikan-bisikan itu. Cara kita menjaga hati kita yang utama adalah dengan adanya pembacaan seperti saya mau tanya, duduknya jenengan di tempat ini nikmat boten? Tenang boten? Sampai kalau udah ada majelis seperti ini, nggak ada rutinan-rutinan seperti ini, mumet. Ini terutama si wedok-wedok, ufti sing nom-nom bisa. Orang-orang majelis ini tambah mumet aku nyawang sampean iki TikTokan dino. Kalau nggak ada majelis seperti ini, tambah pusing, hidup kita nggak jelas, nggak ada arahnya. Makanya kita harus bersyukur, hidupkan lagi. Ayo, kalau bisa jangan di tempat ini aja kita dukung semua tempat. Oh, Sabtu malam minggu di sini, Sabtu sore di mana, Sabtu pagi di mana, banyakin majelis. Maksiatnya kata majelis itu buka. Anak sayang, ya. Dalam kebaikan saya, Bismillah. Walaupun kita gigi ya bodoh-bodoh sama-sama berdosa, gitu mungkin. Bismillah. Nanti kalau ada orang ngomongin, jangan sok alim kamu, nggak apa-apa. Masa saya sok bejat. Penting kita orang gini, betul apa dia ngomongin orang sih penting jalan terus, apa? Jalan terus, gaspol, buatan campur ngomongin manusia. Mau bicara apa silakan. Kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Kalau kita nggak mau ada kecemplung, ya, hadir ikut di dalam majelis-majelis seperti ini, ya gimana mau bersih? Nah kita ini kan kotor semuanya, kita mau gitu. Majelis seperti ini bagikan sumur supaya apa? Niki sing kotor-kotor kados kula niki, masyaallah, arang-arang dibersihkan ada di tempat ini jadi bersih keluar dari tempat ini. Qumu maghfuran lakum, berdirilah dosa kalian diampuni oleh Allah. Keluar dari majelis ini bersih. Ojo terus bersih gak dosa aneh. Awakmu wis pikiranmu wis bar bersih dosa bersih ya gak direm. Bersih kan? Lah kalau udah ada majelis seperti ini, kadang kan orang nggak mau hadir majelis alasannya, wah Beb, saya ini siapa? Saya kan banyak dosa, nggak kan? Saya masa datang untuk majelis haji dinding. Di situ kan masya Allah ada sakit, sok muslim, sungkan saya kata dosa pulau itu, nggak pantas. Tawadhu rendah hati model ini calon-calon merokok. Kenapa? Itu yang buat setan. Ya kamu ini malu, gak pantas berdiri. Nah ini setan jadi apa? Biar sampai los maksiat terus. Nanti jumpa mereka di surga itu. Tapi kalau jenengan lawan itu rasa malu. Iya, saya berdosa. Saya butuh sama orang soleh. Saya butuh sama majelis. Saya butuh kumpul sama mereka bersih. Walaupun dosa, kenapa? Kuncinya itu adalah duduk bersama orang soleh. Cinta sama orang soleh. Ini password kasih. Paling enak kita punya amalan itu apa? Mahabbah cinta. Ini cacaran biasa seneng bahas cinta-cintaan. Butuh cinta nang yangmu, cinta pacar-pacaran, ngapusi Gombal. bohong. Wahai para ukti-ukti, kalau jumlah bisa nih. Makanya saya tahu ilmu ini ngomong lanang saat ini. Aku kadang mumet cahadro terutama buatan ini kono wong Solo Peliti Muhammad
tak delok-delok Masya Allah penduduk surga kabeh. Amin. Wong soleh-soleh kabeh. Amin. Tapi nyanyi orang Solo belajarnya kali sinten wong Bali ini guru-guru nih. Alhamdulillah. Kalian harus menjaga diri kalian. Jangan mudah percaya. Jaga dengan apa? Mahabbah, cinta yang benar-benar, cinta yang baik. Cinta kepada siapa? Mahabbatus sholihin, cinta kepada orang soleh. Kita ini Pak, ayo, wis merenung. Awake dhewe iki Masya Allah, sholat ora pati cetok. Sholat subuh, tangine jam 09.00. Jam 9 baru bangun. Duhur, kadang ini jamak sama asar dari siji. Maghrib, mulai nang wis kesel. Turu, apa mana isya, silang fil alamil arwah. Sholat kita ini nggak bisa diandalkan. Kalaupun sholat bener-bener lah model kilap, mau jelentak jendu, Allah akbar sujud, Allah akbar sami Allah akbar. Itu sholat kita super kilap, al-fatihah, bisa rasa surat-suratan, sing wajib-wajib dong. Mau ngandelin apa puasa? Gayamu. Puasanya awak dewi ini mau nahan lapar. Sing lapar mau ngotengi tok, perutnya aja yang lapar, tapi matanya kenyang. Betino nyawang kuku, sawangane kuwi ora cetok. Puasa gak bisa diandalin, apa yang mau diandalin? Zakat, tambah mana mau zakat ya ora zakat, sedekah ya riak, sopo. Gak bisa, kita gak punya amalan apa-apa. Amalan kita yang bisa kita andalkan adalah apa? Cinta kepada Allah, Rasulnya dan orang-orang soleh. Sebagaimana kabar gembira Rasulullah, ambil ini kabar gembira. Apa itu kabar gembiranya? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan dibangkitkan bersama dengan siapa yang kau cintai. Lek senengi tresnoni cintai, Masya Allah. Kalian yang soleh, insya Allah sarang-sarang ke surga. Amin. Masya Allah, cinta kalian sinten? Ki Hasyim Asy'ari, Maimun Zubair, Ki Abdul Hamid Pasuruan. Wah, luar biasa sarang kalian kayak jenengan. Tapi model cintanya kalian sinten? Franci. Kalian mabuk, aku suara tahu. Cristiano Ronaldo, kelaminnya duwe kayak rambutnya persis, Masya Allah. Kamar di sini poster Ronaldo, Messi, pemain itu, pemain volley, pemain badminton, sujud gak pernah, sholat yang enggak. Orang-orang kafir yang didolakan hati-hati. Ingat ini, man ahabbal ahya, druk, denger no. Ini catatan. Kayaknya status itu manfaat tuh loh. Aku ya suka kalau status orang cetok. Oh Bali kata tak pantau. Statusnya putus cinta. Galau aduh. Aku ini setelah ngomong itu cuma satu, jagain jodoh orang. Dekat sama dia, nikahnya sama yang lain. Kasihan itu. Mending jadi seperti saya ini jomblo terhormat. Orang sadolan pacaran, kok langsung info rabi, sebar undangan, satset ngono. Hidup jomblo sing terhormat. Jomblo modelan cek sana cek sini. Mane wong wedok hati-hati. Bangsane grup hadro iki aja bawa percaya. Wis angel. Ngecek. Betapa cantiknya dia. Kamu adalah satu-satunya wanita yang ada dalam hatiku. Pret. Sing dicet wong 100. Orang 100 dicet kayak gitu semua. Ngono wong wedok dicet ngono nerimo wis namani seneng mesam-mesam. Wah, kadang nanti turu ngocos. Satu malam ngacak yo. Kasiannya dirimu. Makanya jangan mudah terpercaya sama orang. Pokoknya sing teko nggawa mawar-mawar itu kalah sing teko nggawa mahar. Teko ketuk pintu, wah saya mau melamar anak jenengan Mbah. Wah, iki apik. Tapi digondol jalan-jalan nang pantai iki, Mas.
Angel. Satu lagi insyaallah tobat. Amin. Itu wong beriku kan orang sini wah harus calon surga kan. Amin. Walaupun berguru kan di sini ya. Allah selalu. Hati-hati. Tekan mana? Mati lali ya, malah cecetan. Mawar. Mawar. Apa? Wis kene jomblo sing terhormat mboten apa-apa. Kami jomblo bukan menghinakan diri, tetapi terlalu mahal dimiliki. Wah. Masuk, Mike. Masuk. Dari Solo menuju Bali, orang pokok jomblo sing penting happy. Wah, kayak panggung gua, atau menangin di kafe. Ya, malah digawe status. Status itu sing apik, ojo ngomong cita-citaan kok, ketara, mumet. Status sing apik, iki lho, status kata-kata Rasul. Man ahabbal akhyar, hasyarahullahu ma'al akhyar, wa in kana minal asyrar. Orang yang cinta kepada orang soleh, dia akan dibangkitkan bersama orang soleh, walaupun dia bukan orang soleh. Kebalikannya, hati-hati. Man ahabbal asyrar, asrarahullahu ma'al asyrar, wa in kana minal akhyar. Orang yang cinta sama orang-orang yang ahli maksiat, cinta sama orang kufur, cinta sama orang fasik, Allah akan bangkitkan bersama mereka, walaupun jenengan tiang saiki orang baik. Walaupun setiap hari hadir masjid, kalau perlu sholat 5 waktu nggak keluar dari masjid ke masjid kok wis uripe nyekel Quran. Tapi kalau di hatinya cinta sama orang kafir, hati-hati di akhirat sama orang kafir. Karena intinya itu adalah mahabbah. Cintanya siapa kita di dalam hati. Makanya yang perlu kita tanam di hati anak-anak kita pertama adalah mahabbah. Cintanya siapa? Jangan sampai anak-anak kita idolanya orang-orang luar, wong wedok, oh K-pop, apa mana jenenge biasa yang rapal lah. Ngono sampai wallpaper HP ini, profil IG ini kabeh diikuti. Bendino ini nang kamar nonton drakor. Oke teko. Ibu-ibu bisa nggak sih? Misi wae. Terus tuh wajib nonton. Kadang yo nangis sih. Kalah di anaknya. Cinta, perhatikan. Jangan sampai hati kita nggak ada kecintaan sama orang soleh. Dan cinta sama orang soleh ini adalah suatu karunia nikmat pilihan. Ini orang-orang VIP ya. Jangan kalau mau ke ruangan VIP susah nggak? Susah. VIP itu ruangan khusus, nggak semua orang bisa masuk. Semua orang-orang kepentingan wah diusir. Ini cuma orang-orang khusus. Nah orang yang cinta sama orang soleh, cinta sama habaib, cinta sama kiai, cinta sama orang-orang masya Allah para wali, itu orang-orang pilihan. Mudah? Ya nggak mudah, perlu diuji. Gimana kalau dapat fitnah? Gimana kalau dicaci? Gimana kalau dijauhi? Gimana kalau harus kuat, kalau nggak kuat ya nggak masuk VIP sampai kelas biasa. Ekonomi. Ini bisnis kelas, VIP, orang-orang khusus. Dan ini adalah amalan yang sebetulnya mudah, tapi bisa mencapaikan kita tingkat yang tinggi. Kenapa saya bilang gitu? Model yang awal itu jujur-jujuran dong. Saya ini kalau suruh sholat malam sih guru KA orang kira, misalnya lah. Kongkong wiritan, masya Allah, nyetel tasbih, sakyuto, orang mungkin Yesus, aneh. Tapi dengan kecintaan kita kepada orang soleh, walaupun kita nggak sholat ribuan rakaat seperti mereka, surga ini bareng. Enak toh? Enak bener? Enak, nikmat. Kita nggak ikut beramal seperti mereka, nggak puasa seperti mereka. Mau puasa seperti mereka, masya Allah Daud sampai Bendino poso, orang mungkin, orang model awakmu. Poso Ramadan mokel, bahasa ini dong. Bahasa sini apa? Kalau batal puasa bahasa sama. Ramadan mokel, orang bendino. Kita nggak bisa, tapi dengan cintanya kita kepada mereka, Allah masukkan dan Allah samakan kita dalam derajat mereka. Alhamdulillah. Maka nasihat-nasihat ringkas ini
Ini petuah cinta saya kepada jenengan semua. Jenengan bisa amalkan ini oleh-oleh dari saya, insya Allah manfaat sampai akhir. Amin. Wis, bismillah. Boten sehari boten ikut orang umat-umat istighfar. Itu kunci yang pertama. Istighfar. Ngaji terus, rutinan terus. Jangan berhenti. Kadang-kadang itu jodoh hilang, ono kerjaan hilang, ono ini hilang. Istiqomah nanti mati. Kalau perlu punya cucu masih ya, jangan putus, terus istiqomah. Ini nanti akan menimbulkan buah yang bagus. Yang kedua, mahabbah, cinta sama orang soleh. Jangan istiqomah majelis terus, cinta sama orang soleh terus. Orang kalau sudah di dunia biasa duduk di taman surga, insya Allah nanti di akhirat tempatnya di surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Sampean ngonoinan karaoke tok. Wis aman-aman nopo niku. Waliyatubillah min dzalik. Semoga keturunan anak kita dijaga oleh Allah. Amin. Dijaga dari segala macam maksiat. Amin. Kita semua diberi kekuatan oleh Allah. Jangan sombong nggih. Jangan yang ada rutinannya ngaji ojo sok. Belum tentu yang ngaji lebih bagus daripada mereka yang ada di luar sana. Jadi jangan sombong. Terus istiqomah, cinta sama orang soleh, pegang sampai akhir hayat. Kalau perlu juga amalan yang luar biasa, jenengan ajak siapa? Saudara. Ajak. Dakwah ini bukan tugas ulama tok. Dakwah itu bukan tugasnya Habaib aja, bukan tugasnya Kiai aja, bukan tugasnya Pak Haji aja, enggak. Semua wajib dakwah aja. Mandala ala khairin falahu mithlu ajri. Orang yang menunjukkan orang lain kepada sesuatu kebaikan, dia dapat pahalanya sama. Enggak berkurang. Sampai ngajak satu orang sama dapat. Apalagi orang yang jenengan ngajak lagi. Berapa banyak yang kita dapat? Ini majelis ini kalau jenengan istiqomah semuanya ngajak terus hampir rutin semangat, bisa ribuan nanti. Syukur-syukur orang-orang yang di luar Islam. Ini kan ladang jenengan luas. Jangan ini justru membuat ciut atau membuat lemes kita, males. Aduh, lingkungan saya nggak mendukung, orang-orang diajak susah. Justru ini membuat jenengan semangat. Kenapa? Ya, ini tantangan kita. Obat kita, ujian kita semakin besar, pahalanya semakin besar. Orang-orang di luar sana kayak kita solo mau dapat pahala besar susah. Tidak seperti jenengan. Jenengan pahala ada banyak, ayo aja. Kita ajak orang yang non Islam, non Muslim jadi muslim. Kita ajak yang sudah Islam sih beler-beler, garangan ini. Ajak pelan-pelan, ayo kenalkan. Seret, gandeng. Ngajak itu ngomong, nggak boleh ngajak kalau kamu cuma ngechat aja, nggak ngomong, jemput, gandeng, ya. Nanti lama-kelamaan terus, hidayah itu akan terus mandang. Ini semua sesuai janji Rasulullah. Bahwasanya agama Islam akan meluas di semua daerah, dan agama Islam lah yang satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Dan semuanya nanti kemenangan adalah milik Islam. Kita harus terus muat, ikhwan, bersatu, nggak boleh terpecah. Boleh terkena fitnah kita goyah. Kita harus terus bersama-sama karena kekuatan kita ada di dalam bersama. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita simpan apa pengantuk. Sholawat satu, nanti saya mau pertanyaan-pertanyaan sedikit. Silahkan nanti ditutup doa. Jangan doa. Oh Ustaz, nanti kita doa setelah sholawat satu. Sholawat sebagai angkat seger. Alhamdulillah.